Jadi bekerja itu jangan hanya bekerja sudah gitu, manut ini gini. Kerja itu ya digali kan gitu loh. Itu saya amati orang usaha ini apa sih bikin sukses, gimana cara menjalankan usaha seperti itu. Jalanin aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Masya warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Hari ini saya bahagia sekali karena berada di salah satu toko oleh-oleh haji umroh yang sangat fenomenal Masya Allah. di Jogja, namanya Salman. Salman ini saya pikir nama pemiliknya, ternyata bukan ya? Bukan. Salman itu dari mana, Pak? Jadi begini, dulu itu 5-6 tahun yang lalu itu kita punya CV namanya Salma Mandiri. Salma Mandiri. Ya. Oh. Dulu saya ambil dari nama anak saya. Oh, Masya Allah, Salma. CV itu sudah sama perlu gitu. dari 2010. Iya. Kita dulu buat herbal, nah itu di situ. Nah, nama itu kan tidak terpakai itu. Oke. Nah, kita pakai akhirnya 2017 itu kita mulai usaha. Setelah pulang saya haji, saya mau mulai usaha, tapi apa ya bingung gitu. Nah, terlintas waktu itu kita buka usaha untuk bukan impor tapi supplier jadi air zam-zam di Jogja. Oh, Masya Allah. Nah, dari Jakarta itu mensyaratkan harus punya CV gitu. Nah, pakai saya nama CV Salma Mandiri waktu kita pakai lagi. Nah, dari situ terbesit ingin punya oleh-oleh toko oleh-oleh haji. Otomatis bisa gitu ya. Pasti kan gitu. Kita mulai dari jualan jam-jam, nah itu terbesit terus akhirnya buka deh oleh-oleh haji kan gitu. Sama pakai CV Salma Mandiri waktu itu. Terus setahun kemudian para jamaah itu yang konsumen kita ini Pak kangelan manggil nama Salma Mandiri kan gitu. Salma Mandiri. Iya, nama kangelan panjangan katanya. Okay. Oh iya, ya semoga aja lah. Saya panggil Salman aja deh gitu. Toko Salman aja deh kan. Nah, itu di situ. Iya, Keren juga, bagus keren juga, juga gitu, ya makanya ya alhamdulillah bismillah dah. Nah, itu jadi nama itu tercetus dari konsumen dari jamaah gitu. Oh, bukan belanja. Salwan ya, karena itu kan namanya Pak Awan. Iya. Salman. Iya. Jadi ini udah berapa tahun berarti, Pak ya? Sudah 5 tahun ya berarti ya. Toko ini ya? Iya. Oleh-oleh haji umroh. Tapi sebelumnya bisnis herbal udah Oleh herbal dari 2010. 2010 sampai Iya, sampai sekarang masih herbalnya. Masih sampai ya. Salman. Jadi 5 tahunan. Kena Dan- Covid setahun ya itu kita off gitu ya waktu itu ya 2020, 2021 kita bangkit lagi kan gitu ya 2021. Covid itu kemarin memang bener-bener Betul. tapi justru kemarin Covid ada beberapa bisnis yang tumbuh. Salah satunya kabarnya oleh-oleh haji umroh secara offline. Maksudnya kirim-kirim ke rumah-rumah. Betul nggak? betul. Jadi alhamdulillah. Nah, kita menempati tempat ini yang baru ini bangunan tadinya kita 2017 itu 2018 masih di rumah itu ya. Di Pelosok Kuning Minamartani di sana. Harapan kita kan simpel aja, nggak usah ngontrak, nggak usah keluar biaya kan gitu ya karena rumah kita cukup besar kan di situ ya. Tapi ya akses jalan, akses ini kemudahan itu sulit. Penting gitu ternyata ya. Nah, ternyata setelah kita punya usaha baru berpikir kita akses jalan, akses ini terus parkir itu sangat penting sekali kan di situ ya. Dan kita 2021 tepatnya setelah 1 tahun pasca Covid itu, alhamdulillah kita mencoba bangkit di sini. Nah, alhamdulillah di 2021 tepatnya itu mau Lebaran. Mau Lebaran waktu itu. Masya Allah booming sekali di situ ya. 2021 Jadi, iya, masih COVID tuh ya, tapi kan PPKM itu. Oh, jadi iya, PPKM. benar, Jadi benar. apa ya? Jadi pemerintah sudah tidak menerapkan ketat, melonggarkan ya. seperti itu. Nah, itu sudah 2021 tahun itu boleh Lebaran kalau nggak salah itu. Iya. Nah, itu Masya Allah itu jamaah pada belanja itu. Betul. Apalagi juga karena COVID itu kabarnya kan memang butuh vitamin, Penyegaran atau butuh bagaimana ya. badan yang Iya, betul. fresh gitu ya. Itu Iya. konsumsi kurma segala macam. Betul. Saya ingat karena saya juga jualan, Pak. Oh, Saya iya. dan istri jualan di rumah. Artinya memang peningkatan penjualan itu justru Masya Allah cukup tinggi ketika Iya. COVID kemarin ya. Dan akhirnya beli nih.
tempat Oh, ini nyewa masih, Oh, masih sewa, kita sewa. Ya mohon doanya aja. Kita sewa 5 tahun ini, insya Allah ke depan insya Allah deh. Jadi memang ternyata lokasi itu tetap penting ya kalau untuk toko retail seperti ini. Betul sekali. Karena saya baru membangun brand, baru membangun image kan gitu ya. Jadi konsumen itu di mana sih toko Salman kan gitu. Nah itu. Tadinya kita sebelum pasang baliho itu toko Salman di timur Stadion Meguwo gitu. Tahu konsumen komplain, Pak, timur stadion itu jauh banget 1,5 kilo kan gitu. Ke timurnya gitu. Ya sudahlah, akhirnya kita barat perempatan Tajem kan gitu. Nah, Barat perempatan ya, Tajem. jadi nggak jauh dari situ. Apa Pak langkah awal dari membangun brand Salman? Jadi memang jujur saya suka nama Salman itu. Betul. Karena ada sahabat di situ ya, Salman Iya, Al-Farisi Salman dan cukup Al-Farisi fenomenal dan gitu ya. Tentunya Raja Salman kan. Raja Salman. Nah, Kalau bintang India ada sih, Salman Khan. Oh, Salman Khan. Muslim juga. Iya. Jadi ada 3 keuntungan sekaligus ya nama itu ya. Jadi saya diuntungkan, apalagi kan kita oleh haji hubungan dengan tanah suci. Nah, Betul. tanah suci rajanya Raja Salman kan, cocok sekali di situ. Iya. Mudah-mudahan nggak ganti-ganti sih. Nggak ganti sama. Ya di situ. Alhamdulillah saya idenya kok bagus ya Salman ya. Tadi saya bingung apa ya. Rata-rata ada nama Madinah, ada Haram, udah sering ya, udah sering udah banyak, gitu. banyak betul. Salman makanya orang mungkin lebih familiar, lebih enak lebih cepat menghafalnya juga. Betul. Salman kan situ. Nah, iya. Jadi sebetulnya kalau bangun brandnya, kalau secara nama nggak begitu berat, nggak begitu gitu berat, ya. Ya. Sudah representasi oleh-oleh haji itu udah dapat gitu. Betul. Nah sekarang kan salah satu, ini koreksi kalau saya salah sih Pak. Ya. Salah satunya kan memang karena ini bisnis yang cukup banyak pemainnya, itu apa yang dilakukan oleh Salman sendiri? Iya betul. Jadi selain kita tentunya promosi ya, utama itu ya. Itu juga yang kedua membangun hubungan yang baik dengan konsumen. Itu penting sekali ternyata. Jadi sering saya itu alhamdulillah bisnis dari 2010 sebelumnya itu juga pernah jual beli mobil itu sampai sekarang pun masih ditintain tolong. Oke. Pak ada mobil ini nggak ini? Ini seperti itu ya. Beda, ya. Iya mereka sudah. Bapak ada mobil apa? Saya sudah nggak lama Bu jual mobil Ibu kalau ini. Nah seperti itu. Dan 2017-18 beliau yang sudah berangkat itu Pak Salman gitu. Saya minta ini ada ndak? Ada Bu. Ini ada teman saya mau nyariin bisa dibantu ya. Saya kasihin nomor jenengan. Nah itu. Mereka apa? Berarti masih menyimpan nomor saya. Kadang di story saya ada ini. Itu harga berapa Pak sajadahnya? Ada. Padahal saya lihat di situ kan memang kita memang file bagus ya di untuk nama-nama kontak-kontak mereka itu saya beri tahun gitu loh. Jadi biar tahu ini tahun 2018 berangkat, 2019 umroh tahun ini saya beri nama seperti itu. Jadi biar kita juga untuk mengetahui ini Ibu ini kapan berangkat. Meskipun saya sudah nggak hafal, tapi kalau insya Allah ketat sini ya agak-agak hafal lah gitu. Masih ketemu ya. Gitu. Jadi memang kalau ya sebetulnya semua bisnis ya, Pak Awan ya. Maksudnya konsumen itu kan nomor 1 ya. Betul. Kalau saya pernah dengar teori flywheel marketing itu, kan itu memang orang akhirnya kembalinya karena service, karena kita dekat sama dia, dan terakhir ternyata rekomendasi yang paling tinggi ternyata. Iklan segala macam tuh masih di bawahnya. Betul ya? Itu yang lebih utama di situ. Rekomendasi dari orang. Makanya saya tuh pernah ditanyain, Google review kamu tuh asli enggak kan gitu. Itu asli, saya ngomong apa adanya, saya ngomong gitu. Konsumen katakan apa adanya gitu. Mau pelayan kita seperti itu, barang kita seperti itu, terus fasilitas kita seperti itu kan gitu. Jadi ya alhamdulillah gitu loh. Ya meskipun ada beberapa yang kurang sempurna ya. Jadi pelayanan kami mungkin pas ramai sekali sering tuh pas jadi kayak haji kemarin terutama itu masalah. Iya. Karyawan saya itu sekarang saat ini 5. Jadi kemarin barusan keluar 1 karena ada ngurusin keluarganya. Pas haji kemarin sampai 10 saya. Dengan toko waktu itu hanya 1 lantai ya. Toko 1 lantai kemarin sempat 10 haji kemarin. Penuh banget dong ya. Wah iya, saya mengatakan ya Allah, ini penuh karyawan apa penuh pembelinya gitu. Tapi alhamdulillah mereka yang menyadari sini kan gitu. Nah kemarin kan pas haji kita pasca haji itu sudah buat 2 lantai, alhamdulillah. Tapi sebetulnya nggak begitu besar ya toko ini kalau dilihat. Tapi justru kelihatan komplit sih. Komplit jadinya seperti itu. Mungkin karena
space-nya terbatas, jadi kesannya jadi komplit kelihatan gitu. komplit. Iya. Tapi sebetulnya memang toko itu harus komplit secara look. Betul. Betul. Artinya orang punya pilihan banyak, karena kan itu kan jadi ada pilihan orang pokoknya jualan yang penting yang paling dicari, yang dia banyakin stoknya. Betul. Itu normalnya begitu. Iya. Kalau Pak Awan sendiri? Ya, saya prinsipnya juga seperti itu ya. Dulu dari awal saya sajadah itu saya main sajadah itu 2 tahun setelah bisnis ini. Jadi Zam-Zam, terus tahun kedua itu sajadah, tahun ketiga perlengkapan saya mulai. 2 tahun yang lalu, tepatnya 2021, sajadah saya itu itemnya baru 30-an. Itu dari sono, dari luar semua? Iya, ada yang impor dari sana, ada yang lokal dari sini, ya. ada yang lokal juga, terus terang aja. Jadi saya nggak berani mengatakan jamaah, kadang kalau ada pembeli itu ngomong, ini dari Turki Pak. Saya nggak berani jamin Bu dari Turki. Kalau ada yang Turki bener ada barangnya, harga sekian ada ngerti. Kalau saya ngerti itu Turki. Nah kalau nggak ada Turki, supplier kita sampaikan juga ini bukan dari Turki Pak, dari sini, dari lokal aja gitu. Ada juga dari Cina juga ada ya, cuma nggak banyak kalau Cina. Kita saya batasi, kalau nggak bagus sekali nggak mau saya kan gitu ya. Nah tadi masalah tadi komplit, memang item kita komplit. Jadi saat ini 74 item, jadi selama setahun kemudian banyak permintaan dan supplier kita ya semakin kita dikenal, otomatis banyak suppliernya tadinya 1-2 sekarang sudah 5 supplier kan untuk sajadah. Nah itu apapun mereka juga masukkan seperti ini, apalagi sekarang kondisi seperti ini ya. Tadinya saya diberi cash waktu cash itu kan ya, sekarang 1 bulan 2 bulan pun dilempar gitu. Masih bisa? Ini masih bisa, karena pertama memang mungkin hubungan baik ya, yang kedua kondisi dari mungkin ya supplier itu Tanah Abang atau di itu mereka sepi juga sepi ya. Kemarin 2 minggu yang lalu saya kan barusan pulang dari sana belanja itu ya, memang saya lihat kondisinya belum begitu baik di sana memang ya. Jadi situ ya. Jadi normalnya memang semuanya karena COVID kemarin ya. Betul. Sampai heboh mau jualan mau ditutup segala macam karena online, toko online, TikTok. Ya. Nah, itu. Sebenarnya kalau TikTok seperti itu kan efeknya nggak begitu kencang ya. Cuman memang daya beli konsumennya yang memang berkurang. Saya melihatnya di situ. Kalau online, ya alhamdulillah toko kita masih ramai juga. Daya beli konsumen? Iya. Sekarang memang menurun. Menurun. Jadi sebetulnya kalau penutupan toko online, TikTok, kemarin kan TikTok Shop segala macam itu sebetulnya nggak ngaruh tuh. Nggak ngaruh sebenarnya. Karena memang daya belinya. Ya sekarang TikTok Shop ditutup, Tanah Abang juga masih sepi. Nah itu dia. Berarti memang karena. Iya daya beli konsumen aja. Turun. Iya. Dan konsumen itu memang bukan ini ya. Coba-coba gitu. Coba-coba. Dalam arti begini, ada TikTok Shop nih rame gini. Ada gratis ongkirnya, ada apa. Nah itu mereka dengan senang hati akan berbelanja, mencoba. Dulu waktu zamannya ada Shopee seperti itu, mencoba belanja gini. Nah, ada gratis ongkirnya sudah mulai berkurang, ada TikTok Shop gratis ongkir, nah ada lari kan seperti itu. Nah, sekarang Shopee lagi gratis ongkirnya diketatin lebih banyak lagi, lari ke sini kan gitu. Ya konsumen seperti itu akan mencoba-coba ya di situ ya. Jadi memang hubungan baik tidak hanya kepada konsumen end user. Tadi salah satu poinnya adalah ke supplier juga. Biar dapat apa? Ya hubungan baik, jadi ya bisa negosiasi apa-apa kan seperti itu. Barang diutamakan. Alhamdulillah mereka ada barang datang, pasti saya salah satunya ditelepon juga kan gitu ya. Ini Pak Awan ini saya ada barang datang, saya khusus jenengan, saya kasih mau berapa berapa karung kan gitu ya. Gitu. Apa sih Pak sebetulnya komunikasi yang seperti apa? Saya selalu tertarik ketika obrolan itu terkait dengan komunikasi. Apa yang menurut Pak Awan apa sih modal komunikasi seorang pebisnis? Gitu. Saya bilang pebisnis ya, bukan hanya pedagang. Gitu. Jadi begini, hubungan baik itu penting sekali ya. Dalam arti hubungan kedua belah pihak ya, antara baik supplier maupun konsumen ya. Dengan supplier itu pun saya ya itu tadi saya main ke Jakarta pun kalau ini ada acara belanja atau apa ya saya mainkan, saya main ke sana. Beliau juga pas liburan ke Jogja sempatkan ke Jogja ke sini. Saya mau ke Jogja nih, mau ke toko Salman katanya. Wah, dengan senang hati saya ngomong seperti itu. Jadi saking hubungan saking baiknya seperti itu. Jadi imbal balik mereka, dan alhamdulillah apa kabarnya, saya sering baca story mereka, saya ini ada apa, saya ngaroke. Sebetulnya sederhana, gitu, sederhana. Perhatian misalnya butuh perhatian aja gitu loh. Perhatian dengan perhatian itu akan hubungan itu
bisa lebih intens, lebih bagus kan gitu ya. Dalam arti untuk bisnis ya, untuk usaha. Sama dengan keluarga juga, kita sering nggak teknis, sering hubungan kan gitu, sama juga kan gitu ya. Nah, cuman masalahnya memang sekarang ketika orang katanya komunikasi, kita hidup di era komunikasi, justru ternyata komunikasi tambah buruk. Enggak juga ya, kalau saya lihatnya ya. Ya memang mungkin komunikasi dalam arti begini ya, buruk itu akhirnya orang itu gampang nih, cukup WA aja atau cukup telepon aja, nggak cukup sudah silaturahmi berkurang kan, mungkin bisa jadi gitu dari kan sisi ya. Itu ya bisa biasanya. jadi seperti itu, saya menangkap seperti itu ya. Ya memang ada beberapa saudara keluarga itu komplain ke saya, kamu sekarang tambah sibuk, tambah ini, nggak pernah main kan sini. Ya lah, saya kan udah WA, saya baca grup di keluarga juga, saya ngomong gitu kan. Itu, ya jadi memang ya ketika bicara komunikasi menjadi sangat luas sekarang. Betul. Perspektifnya. Iya. Apalagi tadi menariknya ketika hubungannya dengan konsumen, dengan supplier, cukup dengan menyapa saja, orang sudah ingat. Sudah. Dan saya story gitu, kadang pelanggan saya dari ini udah baca, ini harga berapa kawan? Oh, terus saya minta doa. Terus saya membuka toko ini, alhamdulillah, ini Pak ya, tambah ini ya, sukses ya, tambah lancar ya, usahanya seperti itu. Mereka, ya Allah ya Rob, masih ingat saya, doanya itu loh, saya senangkan itu. Saya sering, dan alhamdulillah itu bener-bener, dulu saya ada ustadz sampaikan, jangan salah, kamu orang pulang haji, orang umrah itu belanja ke kamu suruh doain gitu. Dan itu benar, saya gimana Pak habis pulang gini habis haji terutama itu. Pak nyentuh tolong Pak dongan itu nyanyian terus dongan wes rasa dongan itu benar udah pulang tuh. Yang dongan aja Pak, saya udah pulang. Masih ada bau-baunya ya? Iya, masih bau 40 hari masih mereka masih diisabah gitu masuk. Masih ada malaikat nempel katanya gitu. Nah, itu seperti itu. Saya sering gitu, saya sering ngobrol ke orang, Pak nyentuh loh dongan ya Pak, besok saya titip di sana, mohon doanya ya. Oh iya, nanti saya sebut. Makanya sudah saya sampaikan amanah jenengan. Iya. Menarik karena bisnis ini kan sebetulnya bisnis retail ya, sederhana jualan ya. Cuman akan menjadi beda ketika si pelakunya memperlakukan bisnisnya dengan berbeda. Betul Pak ya? Betul. Ada orang-orang atau ada bisnis yang merasa sudah gede, cukup gitu ya. Udah cukup, ya terserah. Kalian mau beli, kalau enggak. Ya. Itu sering terjadi di situ. Sempat terpikir seperti itu ya. Jadi gini, kayak kadang bukan titik jenuh ya. Jadi saya sudah jalan deh saya gini. Nah, sudah ngapain lagi ya gitu. Jadi ada gitu ya. Nah, jadi alhamdulillah ini insyaallah di awal tahun besok ini saya ada pengembangan usaha. Jadi saya join dengan teman itu, nanti kita akan mendirikan biro umroh. Karena apa ya? Nah, ini ada hubungannya juga. Sering jamaah ke sini itu karena sudah hubungan baik sini. Mbak Pawan tuh buka biro umroh, Mbak Pawan ada biro umroh, Mbak. Saya belum ada, Bu. Cuma saya rekanan ada, saya ngomong. Nanti saya arahkan dari teman-teman itu, kan ada beberapa yang mereka juga beberapa biro umroh itu juga ngambil oleh-olehnya ke kita juga kan seperti itu ya. Nah, di situ. Nah, biasanya kan bikin biro umroh dulu baru oleh-oleh haji ya. Iya, biasanya gitu ya. Balik ya? Iya, makanya alhamdulillah beberapa biro umroh itu ada lebih dari 5 itu mereka join dengan kita. Jadi ada kebutuhan apapun, jam-jam sampai makanan sampai pakaian perlengkapan itu mereka ngambil ke kita gitu loh. Ya mereka sudah tahu toko Salman dan tahu harga-harga di sini kan gitu ya. Jadi terus terang aja saya sering benar kata orang, balihonya toko Salman di mana-mana. Ya alhamdulillah sudah ada 27 titik ya saya di situ ya. Free Palestine ada tuh di atasnya. Ya alhamdulillah 2 tahun ini gitu. 2 bulan mohon maaf. Mulai November Desember ini saya lihat di IG-nya laba diberikan berapa persen? 100% kita berikan. Serius? Iya. Serius? Betul. Ke Palestina? Iya. Kemarin awal bulan sudah saya berikan titip Ustadz Beri. 100%? Iya. Beri El Maki? Iya, Beri El Maki. Ya, titip kemarin, terus ini nanti karena kan nggak mungkin juga saya berikan semuanya, mungkin dalam arti bukan semuanya, maksudnya bertahap gitu ya. Nanti mungkin awal Desember ini saya berikan. Itu bukan strategi marketing? Ya mungkin bisa dikatakan strategi marketing juga bisa. Iya. Saya begini, strategi marketing saya bukan memanfaatkan event itu bukan. Nah, strategi marketing saya ya dalam arti begini, banyakin sedekah insya Allah membantu kita. Seperti itu aja sedekahnya. Dan memang ya mau nggak mau sih Pak ya, ketika ada momen memang momen ini
tidak akan terlewat ya. Mohon maaf Betul. nih, artinya peperangan segala macam Iya. itu sebetulnya kan momen ya. Iya. Tergantung kita menyikapi momen itu. Ada orang yang begini, jualan misalnya nih jualan kaos, memanfaatkan momentum Manfaatan Palestina, itu, ya. uangnya untuk pribadi misalnya. Betul. Itu menurut kacamata Pak Awan gimana? Ya Mumpung perang nih, kalau dia ya kan? memang usahanya seperti itu, bisnis seperti itu ya Nggak sah-sah apa-apa. saja kan Sah gitu ya. saja, ya. Karena saya bisnisnya garment Pak, konveksi kan gitu ya. Sekarang ada momen ini, ada momen bola, ada momen Iya, ini ya, iya, silakan iya, kan iya. di situ ya. Hanya Betul. saja biasanya empatinya pasti akan muncul. Kayak COVID kemarin kan begitu. Betul. Dia pasti akan 50% atau 10% saya sumbangkan keuntungan saya untuk ini. Biasanya sudah Ya ada. setidaknya ada itunya Ada, ya. ada itu pasti. Oke, tapi kalau Pak Awan 100% loh. 100% saya. Bulan Bergerak. Desember, November, Desember. ya. Perkiraan saya sekitar 100-150 juta. Oh, dilihat pajak ntar. Saya pajak, Pak. Saya Iya. PKP, Pak. Iya, artinya nanti ditambahin sama mereka enggak? Oh, itu nggak tahu. Saya kemarin sudah konsultasi ya. Tapi pajak ya. Aman ya? Sudah. Nanti kan Ya itu- sudah lah ya. Heeh. Jadi begini, Apa adanya laba itu aja. kan laba bersih ya. Jadi setelah saya bayar pajak setelah ini nanti ada. Clear ya. Clear. Setelah diambil keuntungan, Betul. bayar Iya. karyawan Iya. semuanya, Iya. baru Iya, di-storekan betul. ke. Jadi bukan laba kotor. Iya, Kita iya. masih ada nanggung biaya Betul, operasional pasti, itu. pasti. Pajak juga, nanti BPN juga kan seperti itu ada. Nah, Ya. apa Pak sebetulnya? Kan tadi udah nih. Ini menariknya gini. Ada end user, ada supplier, Iya, ngelayani reseller juga nggak? betul sekali. Alhamdulillah reseller kita lebih dari 10, Pak. Kok cuma 10? Iya, lebih dari 10. Lebih dari 10 berarti 15. Ada lebih lah, 20-an ada. Iya. Kok nggak sampai 100? Nah, Kenapa? jangan begini. Reseller kita, saya mandang reseller yang rutin ya. Jadi Oh, begitu, iya. ya, setiap bulan pasti Oke. belanja mereka seperti itu ya. Dan partainya lumayan. Ya, betul. Belanja ada yang dari Kebumen, Oh. ada yang dari Purworejo, ada yang Wonosobo, Jogja ada berapa? 5 kali, ada 5. Sampai berapa waktu ada yang Wonosari berapa itu. Nah, sampai saya terpikir karena dorongan dari beliau-beliau itu, mereka itu menginginkan saya buka franchise atau buka ini gitu. Wow. Sampai segitunya Ada, katanya. Iya, ada ada permintaan seperti itu. Emang bisa toko retail begini di franchise? Ya bisa saja. Apa nggak mending cabang aja? Kalau cabang, nah itu saya masih terpikirkan untuk penghitungan nanti bagi hasilnya seperti apa kan bingung Iya, ya iya. gitu. Karena Hmm. terus terang aja yang beberapa sudah ada 4 toko itu sudah ngambil barang kita pure ke kita semua. Oke. Dan ini saya baru uji coba ke temen yang join juga nanti di Biro Umrah itu. Saya pure barang itu barang saya semua, saya berikan di situ, saya coba. Nanti akan saya hitung seperti apa, nanti gimana hasilnya seperti apa. Nah, itu akan saya ke depan mungkin berpikiran saya untuk ke arah franchise seperti itu. Oh, oke. Ya. Berat. Soalnya begini, jadi kemarin permintaan itu mereka, saya nggak tahu ya, saya juga mendapatkan supplier ini tidak gampang, tidak semudah itu juga ya. Betul Ya. sekali. Ternyata setelah nama toko sama dikenal gitu ya, supplier itu datang dengan sendirinya itu pasti. Jadi hampir setiap berapa sebulan berapa kali itu ada aja supplier yang datang. Itu langsung gitu. importir atau? Iya, rata-rata importir mereka. Kalaupun pakaian itu kami langsung produsen langsung kan seperti itu. Jadi memotong jalur seperti itu. Makanya ya alhamdulillah kita bisa bersaing dengan toko-toko lain seperti apa. Bukan kita ngambil untung sedikit ya, untungnya banyak juga kan gitu loh. Kalau untung sedikit cuma ngambil 10.000, Ngapain? 5.000 nggak untuk apa kerja Sampai bakti berapa gitu Pak? ya. Sorry kalau boleh tahu. Ya masih Misalnya? kita sekitar 10 sampai 30% ada. Sampai 30%. Iya, ada. Paling gede dari apa? Kurma atau? Kalau kurma itu sudah Oke. standar ya. Standar ya, sudah sama-sama ada. ya, kurang Nah, lebih itu ya. Jam-jam juga ya standar juga kan gitu. Ya gamis itulah gamis, ini sajadah. Sajadah pun sudah banyak Jogja juga persaingan ya di situ. Jadi ada kompetitor kita lebih dulu dan alhamdulillah makanya sajadah dari setahun yang lalu kita melonjak item barangnya karena ya itu tadi saya pingin ke konsumen itu servis yang terbaik. Jadi konsumen itu ada ini dia ada juga konsumen itu datang sudah bawa contoh, ada nggak Pak di sini atau chat ada nggak ini gini, ada Bu. Nah, ada seperti itu ada gitu. Oke, ngomong soal servis terbaik itu kan pilihannya begini, menyediakan barang setiap permintaan konsumen, Iya. atau memberi kejutan. Misalnya, saya beli air ini, kemudian ada bonus, kan itu juga service excellent. Betul. Atau diskon.
misalkan dari 10.000 jadi 5.000. Ya. Pilihan yang paling sering menurut Pak Awan, yang paling jitu. Yang paling gitu bagus itu diskon tadi itu ya. Diskon? Iya. Karena Kita pas ulang tahun kemarin bulan September kita full diskon 5% sama ada beberapa item yang 10% gitu loh. Nah, itu kita berikan. Jadi sebenarnya bisnis seperti ini kan saya tadi sampaikan margin 10 sampai 30% dan itu pun juga tidak semua barang 30% kan tidak pasti, ya. pasti Nah, ya. seperti kurma itu kan juga berapa sih, nggak banyak, paling 10-15% kurma itu nggak bisa sampai 30, 40 atau 50. Orang bisa. cari yang lain ya? Iya, orang kan pasti cari kan gitu ya. Nah, kita bisa ambil 30% mungkin di pakaian gamis atau yang memang barang-barang yang lama terjualnya seperti itu ya, karena itu ya. Kita pernah ambil pakaian itu 10% atau 20%, sama aja ya konsumen karena juga kebutuhannya tidak seperti kebutuhan pokok gitu loh. Bener. Ya. Dan naiknya biasanya Ramadan ya. Ya, nah itu di situ. Ramadan atau mau orang berangkat umroh, mau berangkat haji, udah itu aja. Betul. Jadi kan gitu ya. Berarti kadang-kadang orang oleh-oleh haji itu ya nggak dari sono bawa lagi. Sekarang udah nggak Sudah nggak zamannya gitu ya. Karena umroh pun saya kemarin mencoba repot, iya. Koper kita kan juga persiapan nih, koper ini sekarang kan udah terbatas barang dari sana. Cuman ukuran 24 in itu hanya di internasional dibatasi 32 kilo, 30 kilo ya seperti itu. Betul. Itu nggak muat gitu loh, 30 itu paling cuma sekitar 28, 27 kan gitu jual barang-barang ini kok. Nah, itu pun udah ribet sekali bawa sana ya. Nanti kalau dari domestiknya kena juga berarti memang gitu ya. Berarti memang salah satu peluang gede selain Ramadan adalah haji umroh. Berarti mesti kerja sama biru-biru haji umroh ya Pak? Iya, terus terang iya. Cuman kita alhamdulillah sudah tadi ada menjalin tadi sudah ada lebih tadi ya, iya, lebih dari 5 lah itu ada. Dan ada beberapa juga mereka menawarkan sendiri, saya minta ini seperti itu ya. Nah itu ya alhamdulillah kita supply juga. Memang seperti itu ya. Kalau dari kota Pak, sebetulnya apakah Jogja, kenapa Jogja gitu? Apakah pilihannya karena memang tinggal di Jogja atau apa tuh? Iya. Kenapa Jogja? Saya dulu memang tinggal di Jogja itu ya. Itu yang pertama. Ya. Terus kenapa saya pilih daerah timur? Karena oleh-oleh haji kan rata-rata di kota itu. Iya sih, ada satu ya yang terkenal banget ya. Iya, di situ di kota semua. Siapa yang kenal itu kan udah kenal. Nah, udah lama lagi ya, itu ya. Sudah lama mereka. Nah, kita cari nih ke daerah. Alhamdulillah. Tapi ternyata kaget juga. Saya dulu beli ke sini, nanti konsumen saya, memang target saya waktu itu Wonosari. Iya. Ternyata dari kota pun ada. Ya. Jangan dari Serandaan, dari Purworejo, dari sampai Bantul mana itu ke kotanya aja juga sampai mereka ke sini. Jadi fokus kita kenapa dulu di daerah timur sini dan daerah Meguwo sini. Kita memang terus terang waktu itu permintaan banyak pelanggan kita Wonosari kan gitu ya. Iya. Nah, alhamdulillah kita dekat di sini. Meskipun dulu juga ada konsumen sampai menyediakan, Pak saya sediakan tempat nih gratis dah untuk kesamaan, jual loh katanya gitu ya. Bisa gitu Pak? Bisa, waktu itu ada di Jalan Sumarwi dekat pasar itu ya. Waduh Bu, saya belum siap kalau untuk buka cabang di sana kan gitu ya. Nah, makanya berawal itu, dan itu sampai sekarang pun ada seperti itu. Saya sediakan tempat kemarin yang di Pleret ini, saya sediakan tempat deh. Bagi hasil Bapak berapa deh kan gitu. Itu sebetulnya kenapa Pak kok nggak diambil? Ya saya aja yang belum siap. Oh, sekarang berarti siap ya? Insya Allah ke depan sudah mulai siap, tahun depan sudah. Karena ini sudah mulai saya uji coba kan gitu. Baik nanti franchise atau seperti itu, jadi dia nyediain tempat nanti saya syirkah ya bagi hasil. Bisa, betul. Oh, itu akhirnya pilihan ya? Pilihan model betul. Bisnis mau kayak gimana ya? Walaupun sebetulnya kalau boleh jujur nih Pak Awan, sebetulnya toko oleh-oleh haji itu harusnya lebih banyak dari yang udah ada. Betul. Bener nggak? Karena umat Islam tuh banyak banget. Dan banget. Pasar umat Islam tuh luar biasa. Masya Allah, iya. Saya baru tahu nih, ini rahasia umum aja nih. Pelaku penjual Quran itu ternyata dominasinya non-muslim. Betul. Saya gila, saya heran. Mulai dari si pembuat kertasnya sampai toko besarnya, itu mereka pernah bilang begini, kalau kami dilarang jualan Quran, mending kami tutup aja gitu. Ya. Karena mereka bisa membaca peluang. Kenapa umat Islam nggak bisa gitu Pak? Iya, ya kurang tahu nih. Makanya jadi kita ini Quran jualan juga sebetulnya. Selangkah lebih biasanya orang selangkah lebih ke depan, ini selangkah lebih mundur kan gitu ya. Nah itu. Makanya saya kemarin kalau di ini banyak yang teman-teman tuh kasihan sih daripada gini mau usaha apa. Saya sampai bantu kadang
udah ya jualin barang saya gitu, saya bantu kamu gini. Ya alhamdulillah seperti itu dulu ini udah jalan, sekarang jadi reseller kita kan gitu ya. Jadi cuman mbak koma 1 kilo 2 kilo rajin gini udah. Terus ini saya tawarkan. Jadi begini, jadi reseller itu mereka juga kita bina. Saya ajari itu penting banget ya, saya ajari. Makanya selain konsumen tadi kita membina hubungan konsumen dengan baik seperti ini dan juga reseller itu tadi. Jadi saya ajari kamu gimana ya Pak cara buka gini, nanti buka dulu dari Google review mapnya ini seperti ini, nanti kamu iklan di medsos di Facebook Facebook grup kan gitu ya, belum ads ya, grup Facebook atau di lingkungan kamu seperti itu, pasang story atau bisa kan itu ya. Oke, dan memang itu COVID kemarin selama kurang lebih 2 tahun itu gerakan reseller hebat itu, hebat online-nya hebat betul. Apalagi emak-emak tuh jualannya. Iya, betul, jualan. Saya sampai istri saya kayak begini dijual, laku banget katanya. Ya. Itu apa Pak ya? Jadi alhamdulillah kemarin reseller kita juga banyak memang pasca COVID itu ya 2001 sampai itu sajadah terutama ya, sajadah itu saya menikmati betul. Karena apa? Masjid-masjid itu karpet kan digulung semua ya. Iya. Mereka untuk benar. Standar kesehatan itu ya, itu ya kita maklumi itu ya. Nah akhirnya kan kedinginan jamaah-jamaah sepuh-sepuh itu akhirnya takmir berinisiatif udah deh dibelikan sajadah. Alhamdulillah beberapa masjid besar pun order ke kita sajadah ini ada seperti itu. Dan tidak tanggung belinya ratusan itu mereka itu pasti ada acara satu kampung atau apa yang mengumpulkan di situ. Nah itulah rezeki saya di situ. Iya. Karena setahu saya memang kalau oleh-oleh haji umroh itu paling rame ya Ramadan, Lebaran. Betul. Gitu. Iya. Ramadan minggu pertama minggu kedua kalau saya nggak salah. Iya. Nah itu saya stok biasanya sampai kalau Ramadan itu gudang saya nambah itu. Harus nambah stok itu, baik nambah stoknya maupun nambah tempat itu karena nggak cukup sekali itu ya. Oke. Harus persiapan. Jadi begini, ya itu tadi sekali lagi servis ke konsumen. Jelas itu. Jadi teman-teman ini mesti jeli ya. Obrolan kita yang pertama kali memang yang jadi utama itu ketika kita punya bisnis, servis. Betul. Apapun model servisnya ya Pak ya. Oke. Jadi ada konsumen ini pasti ada, insya Allah ada gitu aja. Kita usahakan pusingnya belakangan ya. Pokoknya kalau diminta ada dulu. Iya. Oke. Usahakan bisa gitu ya. Habis itu pusing. Iya. Nggak apa-apa deh. Nggak juga. Kita kan sebelum pastikan bisa, insya Allah kita sudah pastikan ke supplier. Ada nggak? Pengalaman dulu ya. Oke. Barang kamu ada nggak nih? Ada. Oh bisa kan gitu ya. Terus yang kedua apa lagi Pak? Selain servis? Servis. Ya hubungan baik itu dengan konsumen itu ya. Jadi ya hubungan baik itu jaga kan seperti itu ya. Oke. Modal awal kalau boleh tahu Pak, nggak harus segede ini sih. Modal awal ketika orang Bismillah saya mau bikin karena ini cuannya gede nih. Selain itu juga ya dekat-dekat sama sono kan, sama bantuin orang haji, bantuin orang umroh. Kira-kira sampai berapa? Kalau boleh tahu? Sekitar 50 jutaan. 50 juta ya. Itu dapat apa itu? Barang-barang sudah komplit. Jadi pakaian itu modal awal ya? Sudah itu cukup ya. Dan itu sudah kita coba di 2 toko ya, di Jalan Imogiri itu, teman itu Mas Aris dan sama ini yang di Jalan Solo kita penuhi gitu coba. 50 juta sudah cukup ya. Saya pikir dulu modal awal tuh harus ratusan gitu ya. Ternyata enggak cukup sudah. Paling banyak apa barang kalau dari 50 juta itu? Jadi di pakaian itu ya, pakaian. Justru pakaian. Ya, sama sajadah itu. Bukan kurma dan bukan. Kurma enggak begitu banyak. Kurma kan mereka hanya stoknya display hanya enggak banyak kan gitu ya. Jadi kurma itu kan makanan juga enggak tahan lama ya. Bukan 1 hari 2 hari tidak. Seminggu 2 minggu bagaimana. Tahan mereka kalau dimasukkan freezer atau apa. Cuman itu kan resiko juga namanya makanan kan gitu ya. Nah, berbeda dengan sajadah atau gamis. Insya Allah ya, kalau nggak bulan ini laku ya bulan depan, bulan depannya lagi. Berarti yang paling tinggi gitu permintaan termasuk di toko Salman dan bisa jadi di toko-toko oleh haji lain. Ya. Sajadah, souvenir itu tadi ya. Souvenir, pakaian. Iya. Kurma makanan saat ini untuk oleh-oleh umroh banyak juga. Iya. Tapi jadi resikonya juga. Iya, itu. Sampai kita kan punya freezer juga sendiri. Harus punya freezer ada, harus ada. Jadi ada satu ruangan kita buatkan freezer gitu, memang untuk menyimpan seperti itu ya. Jadi benar-benar makanan itu kan terjaga ya. Iya. Itu perlu gudang nggak sih Pak kalau mau buka? Perlu ya tetap ya. Perlu. Dengan 50 juta berarti belum gudang tuh ya? Belum. Baru jadi itu belum tempat ya, baru barangnya seperti itu. Saya sempat kemarin kan
apakah sampai 70 sampai 100 juta gitu ya. Iya, bayangan saya juga segitu, ya, ratusan. 50 juta sudah cukup dan Sudah itu cukup. sudah terlalu untuk satu ruangan seperti ini sudah kelihatan penuh gitu loh. Penuh ya? Iya. Sudah saya penuh. Ya, Oke. terlihat bagus kemarin. Iya, menarik ini menarik. Dan memang prospeknya masih gede. Bagus. Ini termasuk bisnis yang banyak pemainnya juga. Betul. Pemainnya kalau di Jogja sampai Lebih berapa? dari 10 ada. Lebih dari, dan itu masih kurang sebetulnya. Iya. Ya buktinya dari sana daerah-daerah ya masih datang ke sini ya. Iya, gitu. Oke. Saya sering kan ngobrol menjaga ini kan, saya tanya gini, gimana Pak, dari mana Pak, dari kapan berangkatnya Pak, seperti itu saya sapa mereka. Ya ternyata nggak hanya dari lingkungan daerah Megowo, daerah Sleman saja gitu loh. Bantul, Gunung Kidul, itu dari Kulon Progo pun sampai seperti gini. Menarik ya. Makanya saya berpikir ngapain saya besok buka cabang gini, baik sudahlah konsumen aja lah, ditawarin aja. Siapa tahu dia bisnis seperti ini, nanti ya kita entah franchise entah bagi hasil sertifikat seperti itu kan gitu. Jadi ya. terbuka ya. Iya. Dan akhirnya jadi bisnisnya lebih berkah karena Betul. berjamaah ya. Iya. Pak Awan, Iya. value apa sih Pak yang nilai yang Pak Awan pegang gitu dalam bisnis ini? Sejauh ini dari berarti bisnis tahun berapa? Mulai awal bisnis 2017. umur berapa tuh? Berarti udah tua dong bisnis. Sudah. Tadinya emang profesional Sudah. kerja di tempat orang atau gimana? Ya sempat saya kerja di bank juga di. Oh, oke. Ya, dari situlah saya dulu. Saya tipikalnya orangnya nggak diam ya. Jadi meskipun saya kerja dulu berpikiran jadi ya ini monggo di contoh teman-teman lain atau apa. Jadi bekerja itu jangan apa ya, hanya bekerja sudah gitu, manut ini gini. Kerja itu ya kata orang ya digali kan gitu loh. Kan saya seperti itu ya, jadi diam tapi mengamati apa sih orang pekerja, karena saya dulu di marketing bank itu. Nah itu di situ saya amati orang usaha ini apa sih bikin sukses, gimana cara menjalankan usaha seperti itu. Nah itu saya gali kan, kebetulan saya di bank tadi macam-macam usaha yang saya biayai kan di situ, kita biayai kan gitu. Nah dari situ dia akan cerita usaha seperti apa. Nah itu ya hampir sama lah, nggak hanya di bank, mungkin juga di kerja di sini pun juga sama. Saya menekankan ke karyawan kerja komite ibadah gini-gini. Nah nanti saya tidak masalah kamu maupun apa di sini. Ya kita memang ada pergantian karyawan gini-gini. Saya rata-rata alhamdulillah sudah ada yang 3 tahun juga ada ya sudah di sini. Ya di situ alhamdulillah ada yang baru setahun ada juga kan gitu ya. Kenapa Pak karyawan bisa betah di sebuah bisnis kalau menurut Pak Awan yang sudah dijalani? Betul. Yang jelas hubungan baik di antara atasan dengan bawahan ya. Saya tidak pernah membedakan mereka ini harus, karena saya itu ya di situ. Terus yang kedua sikap kita juga itu pengaruh ya di situ ya. Cara saya anggap mereka itu masih karena sepantaran rata-rata dengan anak saya ya. Mereka saya anggap anak saya gitu. Jadi saya mengayomi mereka sakit ya, diaroge atau apa kan gitu ya. Terus ya itulah, apalagi dulu Covid itu kita 2021 masih ada Covid, karyawan saya sampai 2 itu yang kena Covid ya, saya aroge sampai ke sana saya ini gitu ya. Jadi itu terus keluarganya ada yang sakit atau apa ya kita. Karena kalau atasan tanpa bawahan ya aneh ya Pak ya, malu Pak kalau cuma atasan doang kan. Karyawan itu aset bagi saya. Iya. Karyawan itu aset bagi kita. Jadi aset itu nggak hanya barang ini, karyawan Betul. juga aset. Karyawan itu aset ya? Iya. Aset itu sangat berharga mereka. Jadi jangan semena-mena orang karyawan dibentak-bentak di ini nih, nggak bisa. Ya. Oke. Dan satu hal itu juga mereka itu juga akan loyal ke kita. Kita baik ke mereka, mereka akan loyal ke kita. Itu ya pasti. Bukan cuman gaji. Iya. Bukan gaji cuman, pasti kan itu. Pasti kalau itu ya. Alhamdulillah tapi saya jadi begini. Saya dulu pernah ngerasain kerja sama orang, gaji karyawan saya di bank sampai saya minta reward, sampai minta ini hanya dikasih naikkan 7-5% setiap tahun kan gitu, karena UMR seperti itu toh, dan yang mengikuti. Alhamdulillah karyawan saya di sini masuk langsung UMR saya. Awal langsung UMR. Iya. Mereka yang belum ada 6 bulan gaji sudah di atas 2,5 saya. Oke, untuk Jogja udah oke Pak ya? Ya, kalau Sleman itu kan 2,2 Pak ya. Standar kenaikan ini ya, nanti Sleman tahun ya. ini ya. Kabarnya naik sedikit kemarin. Iya, saya nggak tahu, nggak hafal persis. Katanya 7% ya. Iya. Ya UMR pasti naik kan, bagus ya di situ. Dan THR juga saya berikan. Saya sempat namanya 2 tahun lalu saya bingung nih, THR-nya saya kasihkan berapa ya kan gitu kan. Orang rata-rata gaji pokok. Nah, saya waktu itu 2 tahun lalu belum memikirkan gaji pokoknya berapa, saya belum pisah-pisahkan tuh nah gitu. Nah, sudah
Setahun ini saya sudah. Nah, alhamdulillah gaji karyawan saya sudah. Dulu saya terus terang punya keinginan besok kalau saya punya karyawan nih, janganlah kasih ke UMR kan gitu ya. Yang kedua, biar mereka ini kasihlah bonus seperti itu. Dan itu alhamdulillah gitu loh. Ya, karena kita udah pernah jadi betul. Jadi Belajar karyawan itu ya, kan jadi kita ngerti nyesek ya. gitu loh. Nyesek. Saya jadi karyawan. Apalagi udah punya keluarga, Nah, udah itu anak ya. istri ya. Ya, alhamdulillah di sini ada yang berkeluarga dan ada banyak kan yang masih single kan seperti itu. Tapi alhamdulillah mereka, saya tahu kode apa nih, gini. Saya tabung Pak, saya tanyain gitu ya, gaji kamu untuk apa? Pak, ada yang beli motor Pak, tuh ini, gini. Ya alhamdulillah berarti benar-benar ya bermanfaat. Kan? Keberkahan berarti Pak. Betul, ada yang dikasihkan orang tuanya seperti ini. Oke. Ya, seperti itu. Jadi memang bisnis itu ternyata nggak cuman hitam putih, tidak hanya untung rugi, Betul. tapi Perlu sentuhan juga itu. ada sentuhan dan Betul. kita beruntung karena kita udah ada panduannya Pak ya. Iya. Oke, nilai apa lagi Pak yang dipunyai Pak Awan sampai sekarang dan mungkin ke depan gitu kira-kira? Barangkali bisa jadi inspirasi nih buat teman-teman. Ya keberuntungan mungkin ya. Wow, Ini. keberuntungan. Iya, saya sama gitu. Anda percaya keberuntungan? Ya percaya. Karena Ya alhamdulillah saya semua usaha sebenarnya saya berdoa dan di dalam doa itu saya berdoa terus ya di situ menginginkan. Saya dalam doa nggak pernah saya minta kaya itu enggak. tapi Saya beruntung. cukupkan gitu aja ya. Cukup? Iya, ya Allah cukupkanlah hari ini, cukupkanlah segalanya ya Allah gitu kan. Allahumma Mudahkan. kfini bihalalika. Iya. Itu salah satu Iya, doanya itu ya. Iya. Jadi cukup, udah cukup. An haramik. Sama waktu saya haji 2008 saya pengen keluar dari bank itu karena itu nyesek juga kan gitu, berat juga. Terus 2017 ya itu. Sama doa saya nggak pernah minta kaya di sana. Nggak Iya. pernah minta itu guys. Iya. Tuh cara jangan Insya cepat-cepat Allah, minta saya- kaya. saya Teman-teman ini cukup, pengennya cukup. kaya-kaya mulu. Ya, wajar kan itu. Wajar ya? Ya, ini- Tapi nggak kaya-kaya. Ya alhamdulillah ya, saya cukup dah. Orang cukup dah, cukupkan semuanya. Tapi kan gitu. pas butuh apa cukup ada gitu ya. Mudahkan. Adalah Mudahkan. ya seperti konsumen ada, Pak, besok saya 2 hari lagi. Saya pernah dapat orderan setahun 2019. Untuk kontraktor terbesar di Jogja itu. Ya, Saya dapat pernah paketan itu senilai hampir 300.000. sepaketnya. Iya. Itu Wow. besar saya. Nilainya hampir 250 juta saya dapat orderan itu. Dia minta semuanya. Saya minta yang beda seperti tas seperti itu, minta yang tas seperti ini ya. Jadi tasnya minta Oh, seperti ini yang ya. luxe ya. Ya, itu. Saya nggak mau yang biasa. Oke. Terus minta sajadah yang harga 175. Iya. Wih, saya terus ngomong, Bu, ini dikasihkan siapa ini? Saya ngomong, ya karyawan semua Woi. ini. Terus kasih koleganya. Ini nanti bisa sampai ke pejabat-pejabat loh Pak. Gitu. Wah, keren dong ada tuh. Nah, ya sudah, alhamdulillah berarti rezeki saya dan rezeki ibu saya ngomong gitu kan. Itu sampai lebih dari 400 paket waktu itu. Iya. Nah itu saya, masya Allah, saya diuji di situ di 2017. Saya hanya diberi waktu 4 hari kalau nggak salah. Suruh Untuk nyiapkan. nyiapin itu. Iya. Bisa. Makanya itu, bisa. Pokoknya Makanya Allah bisa. saya doa, ya Allah saya ngomong anak-anak, ya Allah kita mudahkan ya Allah ya. Jadi setiap malam saya cuman berdoa itu aja, takut saya ini. Namanya amanah kan gitu, seperti itu ya. Kita sudah nyanggupi, Iya. sudah Nama perhitungkan baik ya, gitu ya. nama baik itu. Dan Oke. kita nggak mau mengecewakan mereka kan. Pasti mereka pesen tanggal sekian kan untuk rencana dibagikan besoknya Betul. atau hari ini yang gitu loh. Dan mereka perlu itu. Pasti gitu. Iya. Kita sudah memastikan gini ya. Alhamdulillah selama ini bisa. Alhamdulillah. Ya Allah ya Allah. Alhamdulillah. Jadi memang sekali lagi teman-teman, artinya bisnis itu tidak sederhana, banyak variabel di dalamnya, Ya. variabel kesuksesan. Dan tadi kalau saya review sedikit dari Pak Awan adalah bahwa service itu pasti, Ya. ya. Apapun yang diminta konsumen, bisain, usahakan maksimal ya. Iya. Kemudian karyawan ya, karyawan Betul. itu penting banget Penting bagi sekali sebuah bagi saya, ya. bisnis. Karyawan itu bisa karyawan yang langsung, bisa juga reseller, Betul. orang-orang yang terlibat dalam bisnis kita Pak ya. Dengan kita. Dan itu tadi ya, menjaga nama baik berarti Pak ya, Iya. intinya, sehingga Iya. bisnis kita bertahan. Betul. Oke, Pak Awan, terima kasih, jazakallah khair, mudah-mudahan Iya, sukses amin, Salman amin, dan amin. Haji Umroh ya. Iya. Kalau Salman, ya betul. Haji Umrah itu. Rencananya ke depan bisnis biro Biro Umrah, travel, iya. haji, Mohon dan doanya, umroh, insya iya. Allah. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.